Halo, assalamualaikum teman aslam. Jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Oke teman-teman, di season kali ini saya cuma mau menjawab satu komentar aja teman-temannya tentang 3P teman-temannya. Teman-teman kita ini bertanya, Bang, saya tuh sudah menjaga pola makan selama 3 bulan, tetapi kenapa tidak ada perbaikan teman-temannya. Nah, di season kali ini kita bahas tentang 3P lagi teman-temannya. Bukan ini ya teman-temannya. Jadi untuk 3P itu bukan hanya sekedar menjaga pola makan teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti apa pembahasannya? Simak videonya sampai selesai, jangan skip, agar teman-teman itu mengerti, agar teman-teman itu paham. Jika teman-teman itu mengerti dan paham, teman-teman itu akan mudah menangani semua sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Dan jangan lupa teman-temannya, seandainya teman-teman itu mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, alangkah lebih baiknya teman-teman itu simak dulu video-video saya yang terdahulu teman-teman ya, agar teman-teman itu lebih paham, agar teman-teman itu lebih mengerti. Kalau misalkan teman-teman itu mengerti dan paham, teman-teman itu akan mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis gitu teman-teman ya. Oke teman-temannya, kali ini kita bahas lagi ya, kembali lagi ke topik utamanya teman-temannya. Kita bahas lagi tentang 3P teman-temannya, karena masih banyak teman-teman kita yang keliru gitu teman-temannya tentang 3P. Jadi mereka itu hanya fokus di menjaga pola makan teman-temannya, menjaga pola makannya, menjaga asupan makannya, hanya fokus di situ saja teman-temannya, menjaga pantangan makannya. Jadi untuk 3P itu teman-temannya dari tiga yang pertama itu memang menjaga pola makan teman-temannya, menjaga pola makan dan asupan makannya teman-temannya. Jadi pola makan itu gimana Bang? Ya untuk pola makan sebenarnya teman-temannya, kalau misalkan kalian sudah tidak sering merasa lapar gitu teman-temannya, alangkah lebih baiknya makan itu sehari 3 kali gitu teman-temannya. Dari misalkan kalau saya teman-temannya itu jam 6 ataupun jam tengah 7 pagi ya teman-teman, terus siangnya jam 12 ya teman-teman, terus sorenya itu kalau bagusnya sih teman-temannya jam 4, jam 5 atau jam 6 gitu. Itu yang bagusnya teman-temannya. Jadi jangan sampai lewat dari jam 7 ya. Kalau misalkan teman-teman itu lewat jam makannya dari jam 7 ya teman-teman, ataupun jam makannya itu di jam 7, nanti metode tidurnya itu terganggu teman-temannya. Karena kalau misalkan ke teman-teman itu belum baik ya, dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis, ataupun dalam tahap pembaikan gitu teman-teman, tahap penyembuhan. Kalau misalkan teman-teman itu tidurnya makannya jam 7 ya, nanti teman-teman itu harus menjeda tidur ya teman-teman. Jadi tidur itu kan harus minimal 7 atau 8 jam maksimal gitu teman-teman. Maksimal itu harus 7 sampai 8 jam gitu ya. Nah kalau misalkan kalian itu makannya jam 7, nanti tidurnya itu harus jam 8, jam 9 ya. Jadi tidurnya itu harus jam 9 ataupun jam 10. Nah itu terlalu larut teman-temannya, terlalu malam gitu teman-teman. Diusahakan kalau bisa teman-temannya makan sore itu jam 4, jam 5, jam 6 gitu teman-temannya. Tapi untuk saya sekarang itu sudah jam tengah 7-an teman-temannya. Jadi saya tuh tidurnya agak jam tengah 9 gitu teman-teman, ataupun jam 10. Jadi saya itu ya sudah mulai agak ngaret lagi ya tentang tidurnya gitu teman-temannya. Nah buat teman-teman yang masih dalam proses pemulihan teman-temannya, teman-teman itu harus konsisten dengan pola makannya, menjaga asupan makannya. Tetapi Bang, saya itu sudah apa ya, nggak bisa makan sehari 3 kali ya, nggak bisa gitu teman-temannya, masih sering lapar, masih sering lemas, masih sering lesu. Nggak apa-apa teman-temannya, kalau misalkan teman-teman itu masih sering lapar ya, teman-teman itu sering makan saja teman-temannya, makan ya. Karena sepengalaman saya teman-temannya, di saat terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis itu makan itu mudah kenyang tapi mudah lapar gitu teman-temannya. Makan sedikit 2-3 suap itu sudah mulai apa ya, lapar lagi gitu teman-temannya. Makan itu baru 1 atau 2 jam itu lapar lagi, perih lagi. Dan kalau misalkan kita tunda nih, kita itu ingin menjaga nih pola makan, pingin 3 kali nih, mengusahakan 3 kali, dan itu tidak bisa teman-temannya. Sepengalaman saya tidak bisa. Ketika kita ingin mencoba makan lebih durasinya lebih panjang gitu teman-temannya, 5 jam atau 4 jam, itu nggak bisa teman-temannya. Saat saya dulu mencoba ingin makan 3 kali itu susah teman-temannya, karena 2 jam 3 jam ya teman-temannya itu udah lapar lagi, lapar banget teman-temannya. Kalau misalkan kita tidak makan dan itu lemes teman-teman, kalau misalkan lemes ya sudah pasti ada kelayangan teman-teman. Dan kalau misalkan kita kelayangan dan mentalnya itu masih mental tempe teman-teman,
nanti teman-teman itu pikirannya akan terpeling kemana-mana lagi teman-temannya. Dan kemarin saya lihat di kolom komentar, Bang, apakah asam lambung itu baiknya bukannya harus dibawa puasa, jangan, apakah tidak berat kerja lambung itu kita makan itu sampai 6-7 kali. Dan itu pengalaman saya teman-temannya, waktu terkena gangguan asam lambung anxiety episomatis, saya itu makan sehari itu sampai 6-7 kali gitu teman-temannya. Dan itu porsinya hanya porsi sedikit, bukan porsi banyak gitu teman-temannya. Kalau misalkan porsi banyak, wow, edan teman-temannya. Tapi saya itu waktu itu makan itu porsi sedikit gitu teman-teman. Dan kemarin tuh ada yang komentar harusnya dibikin apa ya, di apa, lambungnya itu kita harus puasa katanya teman-teman. Dan itu katanya banyak yang membaik dengan cara berpuasa. Kalau misalkan bisa membaik teman-temannya, bisa membaik dan kaliannya sanggup, kaliannya yakin mau menjalankan puasa untuk pemulihan gangguan asam lambung GERD anxiety episomatis, silahkan saja teman-temannya. Kalau misalkan teman-teman itu mau menjalankan puasa, ya silahkan saja teman-temannya untuk mempercepat proses pemulihan, silakan saja. Tapi ya teman-teman, menurut saya waktu itu dan pemikiran saya waktu itu, ini saya kenapa bisa cepat lapar, berarti tubuh saya, pencernaan saya itu kan sedang terganggu teman-teman ya. Yang namanya terganggu itu kan butuh pemulihan gitu teman-teman. Pemulihan, yang namanya pemulihan itu butuh butuh banyak nutrisi gitu teman-teman ya, gizi gitu, karena kita itu sedang sakit teman-teman. Bayangkan saja yang namanya kita terkena gangguan, yaitu berarti kitanya sedang sakit gitu teman-teman. Dan orang sakit, orang yang sakit itu butuh makan teman-teman ya. Kalau misalkan ini teori saya gitu teman-teman ya, kalau misalkan kitanya sakit terus kitanya nggak makan, ya menurut saya itu tambah sakit teman-teman ya. Nah maka dari itu teman-teman ya, waktu saya sering merasa lapar, ya saya alangkah baiknya gitu teman-teman, menurut saya teman-temannya ya makan teman-temannya. Karena kalau misalkan kita lapar ya memang harus makan gitu teman-temannya. Waktu itu ya kenapa kitanya sering lapar teman-temannya, kenapa kitanya sering lapar ya karena kita itu yang pertama memang kita makannya masih sedikit ya teman-temannya, mudah kenyang juga, mudah lapar juga. Dan keduanya karena kitanya itu sedang terkena gangguan teman-temannya, jadi nutrisi dan vitamin dan gizinya itu terus terkuras gitu teman-temannya, untuk memperbaiki sel tubuh kita yang rusak gitu teman-teman. Yang ketiganya itu kita ada stresnya teman-temannya, karena stres teman-temannya bisa cepat menguras energi kita karena kitanya stres gitu teman-teman. Yang hasil kitanya cepat lapar juga. Nah itu teman-temannya. Jadi tentang 3P itu bukan hanya tentang makan teman-temannya. Makan itu memang penyebab asam lambung nggak stabil teman-temannya. Kalau misalkan teman-teman 3P-nya berantakan, pola makannya berantakan, teman-temannya pasti ya bisa menyebabkan asam lambungnya nggak stabil gitu teman-teman. Terus yang keduanya teman-teman tentang pola hidup teman-teman. 3P itu dari tentang yang pertama pola makan, yang kedua pola hidup. Pola hidupnya harus gimana sih Bang? Yang pola hidupnya itu teman-teman ya, coba kalian itu selalu mengusahakan teman-temannya jangan bergadang gitu teman-teman. Kalau misalkan malam itu istirahatnya harus cukup, minimal maksimal gitu teman-teman, maksimal 7-8 jam gitu teman-teman, untuk mempercepat pemulihan gangguan asam lambung GERD anxiety episomatis. Karena pemulihan yang terkena gangguan asam lambung GERD anxiety episomatis itu pemulihannya di malam hari teman-teman. Malam hari itu lebih cepat pemulihannya. Kenapa? Karena tubuh kitanya sedang istirahat. Nah di saat kita istirahat, nah sel-sel kebaikan tubuh kita itu lebih maksimal memperbaiki tubuh kita gitu teman, lebih fokus gitu, tidak terganggu dengan aktivitas kita, pemikiran kita gitu teman-teman. Kenapa saya selalu menyarankan ayo tidur minimal 7-8 jam gitu teman-teman ya, karena itu sangat banyak manfaatnya untuk pemulihan gangguan asam lambung GERD anxiety episomatis. Lalu tentang pola hidup itu, di siang harinya usahakan teman-teman itu pagi-pagi teman-teman ya, setelah sarapan, setelah minum, jeda 15 menit, lalu teman-teman itu harus mengupayakan jalan-jalan teman-teman, jalan-jalan di pagi hari, terus juga berjemur gitu teman-teman ya, minimal 15 menit untuk berjemur ataupun semampunya. Dan untuk jalan-jalan minimal 30 menit ataupun semampunya gitu teman-teman. Kalau misalkan masih sering lemas, masih sering lesu, masih sering kelayangan ya teman-temannya, ya nggak apa-apa teman-teman, semampunya. Yang penting teman-teman itu ada berjemur sedikit, terus juga ada pergerakan jalan-jalannya teman-teman, terus pemandangan mata kalian juga teralihkan pandangannya teman-temannya.
Jadi kalau misalkan mata kalian teralihkan pandangannya, jadi pemikiran tentang penyakit itu agak teralihkan sedikit-sedikit gitu teman-teman. Terus cahaya matahari juga perlu banget ataupun penting juga untuk tubuh kita untuk mempercepat pemulihannya, karena dengan adanya matahari nanti imunitas tubuh kita itu makin kuat teman-teman ya. Imunitas tubuh kita semakin kuat, dan kalau misalkan imunitas tubuh kita semakin kuat, mempercepat pemulihannya juga akan makin cepat gitu teman-teman. Terus untuk pola pikir, nah ini ya teman-teman ya, yang sulit gitu, mudah sulit gitu teman-teman ya. Tapi ya cenderung sulit sih teman-teman, nggak ada mudahnya teman-teman ya untuk menjaga pola pikir. Tetapi untuk menjaga pola pikir itu sebenarnya kalau misalkan kaliannya sudah terbiasa ya teman-teman, terbiasa belajar masa bodoh gitu teman-teman, belajar cuek gitu teman-teman, nanti kalian itu akan merasa mudah ya teman-temannya untuk menjaga pola pikir itu teman-teman. Menjaga pola pikirnya itu dari apa sih Bang? Untuk saya pribadi teman-temannya, menjaga pola pikirnya yang pertama itu dari sensasi dulu teman-temannya. Menjaga pola pikir dari sensasi, dari penyakit gitu teman-temannya. Hindari berpikir tentang sensasi, berpikir tentang penyakit yang berbahaya gitu teman-temannya. Kalian yakin saja inilah sensasi gangguan asam lambung GERD asematis, inilah sensasinya. Seperti ini sensasinya. Ciri khasnya memang seperti ini. Kalian tanamkan di dalam hati dan pikiran kalian gitu, teman-teman, seperti itu. Oh, ini ada sensasi gangguan asam lambung. Oh, inilah ciri khasnya gangguan asam lambung GERD asematis gitu, teman-teman. Kalau misalkan kalian sudah sering menanamkan dalam hatinya, hati kalian seperti itu, teman-teman ya. Nanti kalian, mental kalian akan makin tumbuh, dan dibantu juga dengan kegiatan ataupun aktivitas yang menyenangkan, teman-teman. Agar apa ya, kalau misalkan teman-teman itu hanya dilawan dengan pemikiran saja, teman-teman agak sulit juga, teman-teman agak lama juga gitu. Tetapi kalau misalkan teman-teman itu diusahakan jalan-jalan, mencari hiburan, teman-temannya terus melihat pemandangan-pemandangan yang indah, ataupun melakukan aktivitas ataupun kegiatan yang kalian senangi, teman-teman nanti juga akan teralihkan, terkikis teman-teman pemikiran-pemikiran tentang sensasi, pemikiran-pemikiran penyakit yang bahaya, teman-teman, pemikiran-pemikiran tentang kematian, teman-temannya nanti akan teralihkan sedikit-sedikit gitu teman-temannya. Kalau misalkan sudah teralihkan, sensasi yang hadir di tubuh kalian tidak akan gubris teman-temannya, kalian akan cuek teman-teman, karena mental kaliannya sudah makin tumbuh teman-temannya. Karena untuk gangguan asam lambungnya hanya menjaga pola makan teman-temannya, menjaga pola makan saja, jangan terlalu dikhawatirkan gitu teman-teman ya. Kalian kalau misalkan sudah mencukupi makannya, mencukupi minumnya, terus misalkan ada sensasi yang gak nyaman di tubuh kalian, ya sudah teman-temannya, belajar masa bodoh, belajar cuek saja. Oh, ini gangguan asam lambung, oh ini asam lambung lagi jadi, nggak apa-apa ya, inilah ciri khasnya gitu teman-temannya, gitu teman-temannya. Agar kalian itu ya tidak panik teman-temannya. Kalau misalkan kaliannya sudah tahu penyebabnya apa gitu teman-teman, ini asam lambung, sudah tahu sensasinya apa ya teman-temannya, inilah sensasi asam lambung gitu teman-teman. Jadi jangan selalu berpikir kemana-mana gitu teman-temannya, kalian terima saja ya teman-teman, terima, pahami ya, ikhlas teman-temannya, inilah sensasinya gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kalian sudah melakukan seperti itu teman-teman, sudah makan, sudah minum, ya kalian lakukan saja aktivitas kalian gitu teman-temannya ya. Intinya kalau misalkan teman-teman itu masih sering lemes ya teman-teman, yang ringan-ringan saja aktivitasnya. Usahakan aktivitasnya itu yang menyenangkan teman-teman, yang berkegiatannya itu yang menyenangkannya, yang ada hiburannya teman-temannya. Usahakan yang ada hiburannya gitu teman-teman, jangan sampai ada beban pikiran di situ teman-teman ya. Nah, itu untuk pola pikirnya itu yang pentingnya teman-teman ya. Yang pentingnya seperti itu, jangan selalu berpikir tentang penyakit ataupun sensasi gitu teman-teman. Yakin saja inilah gangguan asam lambung, inilah ciri khas gangguan asam lambung GERD asematis gitu teman-teman. Ketika kalian sudah menanamkan dalam hati dan pikirannya seperti itu, insya Allah teman-temannya, nanti lambat laun mental kaliannya makin tumbuh. Dan kalau misalkan mental kalian makin tumbuh ya, kalian akan sembuh teman-teman ya. Oke teman-temannya, seperti itu saja tentang pembahasan 3P teman-teman. Jadi saya bahas lagi nih tentang 3P, karena banyak sekali teman-teman yang salah arti, salah paham teman-temannya tentang 3P. Karena mungkin teman-teman itu banyak kan karena videonya terpotong-potong, teman-temannya mungkin banyak yang kurang paham gitu teman-temannya tentang 3P itu. Hanya memahami tentang 3P hanya menjaga makan saja teman-temannya, hanya cuma menjaga pola hidup saja gitu teman-teman, cuma menjaga pola pikir saja. Terus juga
cuma sering minum air hangat pelan-pelan saja teman-teman. Nah, untuk 3P itu jadi pola makan, pola hidup, pola pikirnya itu harus konsisten dijalankan teman-temannya. Dan juga jangan lupa minum air hangat pelan-pelan minimal 8 gelas dalam sehari. Itu untuk membantu asam lambungnya, menetralisir asam lambung yang naik gitu teman-teman ya. Itu teman-temannya untuk pembahasan 3P seperti. Oke teman-temannya, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.